Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi dari Douglas dan kawan-kawan terkait tentang teknik statistik dalam bisnis ekonomi yang diharapkan pada chapter 2 ini yang berjudul tentang menyajikan data dalam bentuk distribusi frekuensi dan presentasi grafik ya. Jadi dalam bentuk grafik presentation. Di mana diharapkan nanti setelah mempelajari materi ini, mahasiswa itu dapat yang pertama mengatur data menjadi distribusi frekuensi. Kemudian setelah distribusi frekuensi itu sudah terbentuk, selanjutnya bisa menggambarkan distribusi frekuensi dalam bentuk histogram, kemudian dalam bentuk poligon frekuensi, kemudian dalam bentuk poligon frekuensi kumulatif. Yang ketiga diharapkan setelah menyajikan data dengan menggunakan grafik yang sudah disebutkan tadi juga dapat menyajikan dalam bentuk grafik berupa diagram garis, kemudian dalam diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, pada materi yang pertama kita akan mempelajari mengenai distribusi frekuensi. Apa sih sebenarnya distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam kategori yang saling terkait, saling eksklusif, yang menunjukkan jumlah observasi di setiap kelasnya. Jadi membagi data yang terpencar ke dalam beberapa kelas-kelas yang antar kelasnya itu saling terkait. Di mana untuk membuat distribusi frekuensi itu memiliki beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah yang untuk membangun sebuah distribusi frekuensi yaitu menentukan pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Jadi apa sih sebenarnya yang akan diteliti? Setelah itu kita tahu mana populasi, mana sampelnya, kemudian kita mengumpulkan data mentahnya. Setelah data mentah terkumpul, selanjutnya kita bisa mengatur data-datanya. Mengatur data di sini maksudnya adalah menyusun distribusi frekuensi. Jadi kita membuat tabel distribusi frekuensi mulai dari kelas intervalnya, frekuensinya. Nah, setelah itu baru kita menyajikan data dalam bentuk grafik-grafik, bisa histogram, poligon, kemudian diagram lingkaran dan lain-lainnya. Nah, setelah itu selanjutnya kita membuat kesimpulan dalam bentuk conclusion kata-kata, misalnya yang paling tertinggi siapa, yang terendah berapa, dan lain-lainnya. Untuk bentuk dari distribusi frekuensi secara umum itu bisa terlihat dalam slide ke-9 ya. Di situ dilihat bahwa ada nilai tengah, ada nilai yang terendah, ada yang nilai tertinggi, ada median kelas, ada median dari keseluruhan distribusi frekuensi. Nah, kita bisa mengenal beberapa istilah dalam distribusi frekuensi mulai dari kelas midpoint. Kelas midpoint ini adalah nilai titik tengah kelas atau disebut juga median kelas, di mana di sini kita membagi titik yang membagi kelas menjadi dua bagian yang sama atau rata-rata pada setiap interval kelasnya. Kemudian ada kelas frekuensi. Untuk frekuensi kelas di sini adalah jumlah observasi di setiap kelas atau di setiap interval kelas. Kemudian kita juga mengenal adanya interval kelas. Interval kelas itu adalah space atau range. Tiap kelasnya itu space-nya berapa dari nilai yang batas bawah kelas dan batas atas kelasnya. Jadi mengurangkan batas bawah kelas dari batas bawah kelas berikutnya. Jadi mengurangkan antara batas bawah kelas yang kelas pertama dikurangkan dengan batas kelas bawah berikutnya. Di mana interval kelas pada setiap kelas-kelasnya pada data yang kita amati itu sama. Misalnya kita mengamati tentang kejadian kecelakaan. Berarti interval kelas tiap bulannya misalnya itu harusnya sama. Atau misalnya jumlah tahun selama berapa tahun. Nah, setiap tahun yang interval kelasnya itu juga harus sama. Jadi sama di sini adalah pada data yang kita amati saat itu. Misalnya saat itu kita mengamati interval kelasnya 5, maka data tersebut harus 5 semua interval kelasnya. Besoknya kita mengamati tentang data nilai siswa, interval kelasnya ternyata 20, ya berarti tiap interval kelas dari nilai siswa tersebut adalah 20. Seperti itu. Jadi ada 3 yang perlu kita kenal ya. Nah, contohnya di sini ada sebuah soal yaitu Dr. Tillman
adalah dekan dari sekolah bisnis university, di mana dia ingin mempersiapkan laporan yang menunjukkan jumlah jam per minggu yang dihabiskan siswa untuk belajar. Dia memilih sampel acak, jadi mengambil sampelnya secara acak, secara probability sampling dari 30 siswa dan menentukan jumlah jam belajar setiap siswa pada setiap minggunya. Nah, di sini bisa dilihat angkanya adalah 15,0, 23,7 sampai terakhir yang 16,6. Dari data tersebut diharapkan kita dapat menyusun data atau mengatur data ke dalam sebuah distribusi frekuensi. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita harus menentukan jumlah kelasnya dulu. Jadi data yang tersebar itu mau dibagi ke dalam beberapa kelompok kelompok kelas. Nah, ini rumusnya itu dengan 2K. Di sini ya bisa dilihat dengan rumus 2 pangkat K. K di sini adalah kelasnya, itu harus lebih dari N. N di sini adalah jumlah dari yang diobservasi. K adalah jumlah kelasnya. Nah, N di sini adalah jumlah dari yang diobservasi. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa jumlah yang diobservasi adalah mengambil sampel acak 30 siswa. Kemudian pangkat 2 pangkat K ini harus lebih dari 30. Berarti 2 pangkat berapa sih yang bisa lebih dari 30? Ternyata di sini adalah 2 pangkat 5. Kan dimintanya kelasnya itu harus lebih dari 30, maka 2 pangkat 5 yaitu 32. Seperti itu. Jadi kita sudah ketemu ya bahwa kelasnya itu bisa dibagi dengan 5. Selanjutnya ada rumus number class interval yang lain, yaitu dengan logaritma, yaitu jumlah kelas bisa ditemukan dengan cara 1 plus 3,322 log N, di mana N di sini adalah jumlah dari observannya, kemudian K adalah jumlah kelas dalam data yang diamati. Tinggal dimasukkan saja rumusnya ya, 1 plus 3,322 log 30, nanti akan ketemu sama, hasilnya adalah 5. Setelah kita menemukan jumlah kelasnya, selanjutnya kita melakukan langkah yang kedua, yaitu menentukan interval atau lebar kelas menggunakan rumus dari di sini ya, I atau interval kelas itu harus lebih dari H-L per K. Di mana H di sini adalah nilai tertinggi dari data yang tersebar dan L adalah nilai terendah dari data yang tersebar. Setelah dikurangi antara yang tertinggi dengan yang terendah, kita bisa cek ya, tertinggi adalah 33,8, sedangkan terendah adalah 10,3. Kita selisihkan, kemudian kita bagi dengan kelas yang sudah ketemu tadi adalah 5, maka ketemunya adalah 4,7. Nah, 4,7 di sini nanti kita bisa bulatkan selama 5 jam. Jadi nanti interval tiap kelasnya adalah 5 jam. Minimal kelas adalah 5 kelas. Nanti mau menjadi lebih dari 5 itu bebas ya, karena semakin rinci intervalnya, semakin kecil itu kan semakin rinci, semakin jelas. Cuma kan nanti bentuk tabelnya akan semakin banyak baris-barisnya. Nah, di sini ternyata peneliti itu mengambil batas bawah dari mulai first class-nya itu adalah 7,5 jam. Jadi 7,5 jam sebagai batas terbawah dari data tersebut untuk dijadikan interval kelas, kemudian ditambahkan dengan 5, kemudian akhirnya sampai kepada 6 kelas untuk mencapai titik tertingginya yang 33,8 jam tadi. Setelah itu kita membentuk tabel frekuensinya dengan batasan kelas tadi ya, 7,5 ditambah 5 jadi 12,5, atau di sini tulis 12,49. Setelah itu kita setelah mengset tiap batas kelasnya pada tiap kelas 1 sampai 6, selanjutnya kita menentukan pada frekuensinya atau jumlah pada interval kelasnya. Misalnya pada 7,5 sampai 12,5 itu ada 1 orang, selanjutnya nanti ada berapa orang. Itu dihitung frekuensinya. Setelah itu kita menentukan median kelasnya atau titik tengah dari setiap kelasnya dengan cara menambahkan, yaitu batas bawah kelas ditambah dengan batas atas kelas, kemudian dibagi 2 sama dengan 10. Nah, di sini ada 4,95 itu didapatkan dari
sebenarnya nilai satuan terendah dari kelas ini tuh berapa? Kita lihat koma yang dipakai pada akhirnya, yaitu 49. 0,49. Berarti nilai satuan terendah dimulai dari 0,01. Nah, nilai satuan terendah kemudian dibagi 2 menjadi 0,005. Itu nanti sebagai pengurang dari 7,5 sama 12,5. Kemudian akhirnya ketemu 12,495 ditambah 7,495. Kemudian ditambah, dibagi 2 ketemu 10. Dan kelas-kelas seterusnya juga mengikuti, akhirnya ketemu 10, 15, 20, 25, dan seterusnya dengan frekuensi sama seperti perhitungan sebelumnya. Nah, setelah itu, selanjutnya kita juga bisa menghitung distribusi frekuensi relatif, yaitu yang didapatkan dari persentase observasi tiap kelas dengan dibagikan dengan pengamatan di seluruh kelas tersebut. Jadi, pada kelas interval pertama itu ada berapa sih jumlah frekuensinya? Ada 1. 1 dibagi dengan 30 mahasiswa ketemunya 0,33. Jadi relatif frekuensi itu bisa dibilang kayak persentasenya dari kelas itu terhadap total siswa yang diteliti. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan data-data distribusi frekuensi tersebut, selanjutnya kita bisa menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik-grafik yang bisa dilihat dalam bentuk grafik histogram, grafik poligon, grafik distribusi frekuensi kumulatif. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai histogram. Histogram adalah grafik di mana titik tengah itu atau batas kelas ditandai pada sumbu horizontal, sedangkan frekuensi kelas itu pada sumbu vertikal. Jadi grafik di mana titik tengah atau batas kelas ditandai pada sumbu horizontal dan frekuensi kelas itu ditambahi pada sumbu vertikal. Jadi titik tengah pada horizontal, frekuensi pada sumbu vertikal. Frekuensi kelas diwakili oleh tinggi balok dan balok digambarkan itu berdekatan atau menempel satu sama lain. Itu yang namanya histogram. Di sini kita bisa lihat berdasarkan data yang ada ya. Ada 10, 15, 20, kemudian 25, 30, 35. Ini merupakan median kelas atau titik tengah kelas yang sudah didapatkan dari distribusi frekuensi yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kemudian ada angka 1 di sini ya, 2 itu biru yang pertama itu di angka 1, kemudian ada angka 12, ada angka 10, ada angka di sini 4 ke 6 ya, sekitar 5. Kemudian ada angka yang 31, 35 juga 1. Di sini didapatkan dari distribusi frekuensi yang sudah kita dapatkan di tabel. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggambarkan grafik dari distribusi frekuensi itu dalam bentuk poligon. Jadi poligon di sini merupakan segmen garis yang menghubungkan titik-titik yang dibentuk oleh titik tengah kelas dan frekuensi kelas. Jadi sama seperti histogram, tetapi bentuknya dia garis yang digambar dari titik-titik tengah kelas. Di sini kita bisa lihat ya, untuk frekuensinya tetap sama seperti histogram, cuma untuk bentuk gambarnya itu dilihat dari titik tengah kelasnya. Tadi titik tengah kelasnya kan 10, 15, kemudian ada 20, ada 25, ada 30, ada 35. Kadangkala juga ada yang menggambarkan antara histogram dan poligon itu dijadikan satu. Tapi dipisah juga lebih bagus. Selanjutnya kita juga bisa menggambarkan grafik dari distribusi frekuensi data yang ada dalam bentuk distribusi frekuensi kumulatif yang digunakan untuk menentukan berapa atau berapa porsi nilai data yang ada di bawah atau di atas nilai tertentu, di mana untuk membuat poligon frekuensi kumulatif, skala batas atas setiap kelas di sepanjang sumbu X dan frekuensi kumulatif itu ada di sepanjang sumbu Y. Jadi batas atas kelas ada di sumbu X, sedangkan frekuensi kumulatifnya ada di sumbu Y. Sekarang apa sih batas atas kelas dan apa itu frekuensi kumulatif? Batas atas kelas adalah
nilai teratas dari kelas intervalnya, tiap kelas intervalnya. Di sini bisa kita lihat batas kelas itu adalah upper limit, 12,5, 17,5 sampai 37,5. Kemudian apa sih frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif adalah jumlah peserta atau jumlah sampel yang melakukan hal tersebut dari kelas awal sampai kelas terus-terusnya itu dijumlahkan. Misalnya ini ya, kelas yang pertama kumulatif frekuensinya itu 1. Kelas yang kedua itu penambahan dari kelas yang pertama dengan kelas yang kedua. Jadi 13 ya, 1 tambah 12. Kelas yang ketiga itu penambahan dari kelas 1, 2, dan 3. Akhirnya ketemunya 23. Dan seterusnya. Jadi yang namanya kumulatif itu adalah pertambahan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, distribusi frekuensi kumulatif dalam bentuk grafik. Tadi sudah jelaskan ya, di sumbu X itu adalah batas atas setiap kelas. Yang tadi sudah disampaikan ada 12,5, 17,5 dan seterusnya. Kemudian untuk sumbu Y itu berupa frekuensi kumulatifnya yang tadi berupa 1, 13, kemudian ada 23 sampai dengan 30. Seperti itu. Tadi penjelasan mengenai grafik-grafik. Selanjutnya kita juga bisa mengenal tipe grafik yang lain, yaitu grafik baris, grafik garis, yang biasanya digunakan untuk menunjukkan perubahan atau tren dalam variabel dari waktu ke waktu. Di sini kita bisa lihat ya, ada kelas intervalnya itu 92 sampai dengan 2002. Dengan variabelnya itu adalah ada perempuan sama laki-laki, di mana tiap tahunnya itu berubah-ubah. Nah, di situ kita bisa gambarkan dalam grafik garis yang mana perempuan itu variabelnya sendiri, laki-laki sendiri, trennya itu terus bergerak. Untuk variabel yang X itu untuk tahunnya, Y itu untuk tadi jumlahnya. Itu untuk grafik garis. Selanjutnya, di sini kita juga bisa menggambarkan diagram batang ya, yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan pengukuran berupa level pengukuran nominal, ordinal, interval maupun rasio. Di sini bisa kita buat contoh ya, bahwa ada sebuah data pengangguran di penduduk kota-kota tertentu selama beberapa tahun, yaitu di tahun 2001. Di sini ada Atlanta, kemudian ada apalagi Boston, kemudian ada Los Angeles, Washington, dan lain-lain, di mana ada data unemployment atau pengangguran per 100.000 penduduk. Itu jadi 100.000 penduduk itu dikumpulkan dari beberapa data yang tersaji dari setiap kota-kota ini. Jadi kalau kota Atlanta sampai Washington itu jumlahnya adalah 100.000 penduduk. Nah, diagram batang di sini nanti bisa menunjukkan untuk sumbu X-nya itu adalah menyajikan kotanya. Kemudian untuk sumbu Y-nya itu menyajikan jumlah penganggurannya. Di sini bisa kita lihat ya diagram batang. Selanjutnya, selain diagram batang, kita juga bisa melihat lagi yaitu diagram lingkaran. Di sini juga sangat bisa untuk digunakan dalam distribusi frekuensi relatif, di mana dalam lingkaran itu nanti akan dibagi ke dalam beberapa porsi dari distribusi frekuensi relatif tadi. Dan nanti akan jelas mana sih yang kecil, mana yang besar. Itu perbedaannya itu antar kelas atau antar grupnya itu sangat kelihatan. Jadi khusus untuk diagram lingkaran itu sangat berguna untuk menggambarkan distribusi
relatif. Ingat ya, distribusi relatif adalah persentase bentuknya. Di sini contohnya adalah sebuah contoh ada 20 pelari, di mana 20 pelari tersebut itu menggunakan beberapa tipe-tipe sepatu lari yang favorit. Berbeda-beda. Nah, berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, itu ada 5 merek sepatu, yaitu Nike, Adidas, Reebok, Asics, dan lain-lainnya. Nah, dari 200 pelari ini kemudian didata, jadi Nike, Adidas itu bisa dibilang seperti interval kelasnya tadi ya, tapi beda, ini bukan interval kelasnya, bukan dalam bentuk interval, tapi dalam bentuk langsung ke kategorinya. Ada 92, 49, 37, 13, 9 gitu. Atau disebut juga ini ordinal ya. Tipe of shoes-nya itu adalah ordinal. Setelah itu direlatifkan atau dipersentasekan menjadi 46, 24,5% dan seterusnya. Setelah itu digambarkan dalam diagram diagram lingkarannya. Nah, ini digambarkan dalam diagram lingkarannya, berapa persen, P-chart for running shoes. Nah, setelah itu terbagi menjadi beberapa persen ini akan terlihat jelas banyak yang menggunakan Nike, paling sedikit menggunakan merek-merek lain, merek yang terkenal tapi paling sedikit dipakai adalah Asics. Itulah penjelasan mengenai materi distribusi frekuensi. Jadi intinya data mentah yang ada di sampel itu kita kumpulkan, kemudian diatur dalam distribusi frekuensi. Setelah itu digambarkan, silahkan dipilih, bisa dalam bentuk tab, bisa dalam bentuk poligon, histogram, P-chart, kemudian dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan lain-lainnya, itu dibebaskan. Nah, di sini ada contoh data dari tekanan darah 40 orang. Silakan Anda membuat distribusi frekuensinya, kemudian gambarkan data tersebut dalam bentuk histogram dan cumulative frequency distribution. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.